kakak-kakak semuanya. Sebelum memulai ceritanya, Miho mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Miho. Terima kasih juga karena dukungan kalian Miho bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mengobrol dengan 3 kepala, kelompok Xiaoyan akhirnya mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke kamar mereka. Apakah ada yang terjadi selama periode waktu ini? Ucap Xiaoyan secara acak bertanya setelah memasuki ruangan. Karena klan Ye memiliki banyak masalah untuk ditangani, Yezong hanya bisa kembali ke kota Ye dengan Xinlan setelah menunggu untuk waktu yang lama. Ucap dokter pri kecil. Mendengar ini Xiaoyan sedikit mengangguk. Selain itu, orang-orang dari sekte Suan yang mendalam datang untuk menemukan masalah sekali lagi selama periode waktu ini. Mereka membahas tentang pemimpin sekte junior dan 2 sesepuh hilang dalam alam pil. Mereka juga mengira bahwa kaulah yang bertanggung jawab. Makanya mereka sering datang mencari masalah. Namun Cao Ying berkata bahwa orang yang telah membunuh orang-orang dari sekte Suan yang mendalam adalah Old Mugu. Karena kekuatan Pil Tower, mereka akhirnya pergi. Ucap dokter pri kecil lagi. Namun kupikir mereka masih membencimu. Dan jika mereka mendapatkan berita bahwa kau meninggalkan wilayah bintang, mereka pasti akan datang dan menemukan masalah. Biarkan saja, jika mereka benar-benar datang untuk mencari masalah, kita tidak perlu bersikap sopan. Jawab Xiaoyan. Setelah berbincang untuk beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menyadari ada yang berbeda dari dokter pri kecil. Auramu tampaknya juga menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Tanya Xiaoyan. Iya, tubuh racun di tubuhku memiliki efek ajaib pada latihanku. Aku telah meningkat cukup signifikan selama 1 tahun ini. Ucap dokter pri kecil. Sangat signifikan. Kekuatanmu saat ini kemungkinan telah mencapai puncak bintang 3 Daozun. Dengan kecepatan pelatihan ini, kemungkinan sangat sedikit orang di kelas Daozun yang dapat bersaing denganmu. Tubuh racun yang menyedihkan yang sudah terkendali sepenuhnya memang sangat mengerikan. Ucap Tian Huozunze di sisinya tertawa getir. Nadanya juga cukup rumit. Sebelumnya kekuatannya juga meningkat sedikit selama periode waktu ini. Namun itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan dokter pri kecil. Puncak dari 3 bintang Daozun. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan. Jika tubuh racun dokter pri kecil saat itu benar-benar meletus, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan kepala lembah sungai es. Tubuh racun yang menyedihkan ini memang misterius. Pak Tua Yao, tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kau telah menstabilkan dirimu di puncak bintang 1 Daozun dalam waktu 1 tahun. Menerobos ke bintang 2 Daozun atau bahkan pulih ke puncak sebelumnya hanyalah masalah waktu. Ucap dokter pri kecil tersenyum saat dia menjawab. Sulit. Mampu memulihkan kekuatan Daozun telah melebihi harapanku. Aku hanya berada di level bintang 5 Daozun di puncakku. Ucap Tian Huozunze tertawa getir. Dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk pulih ke puncaknya. Setiap level dalam kelas Daozun sangat sulit untuk ditingkatkan. Itu mungkin tidak pasti. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berkata, seseorang memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke puncaknya melalui latihan normal. Namun ada metode lain dapat secara drastis mengurangi periode waktu ini. Ucap Xiaoyan. Maksudmu mengandalkan pil obat? Ucap Tian Huozunze terkejut. Bolehkah aku tahu jika Pak Tua Yao pernah mendengar tentang pil obat yang disebut pil hijau jamur? Ucap Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Pil hijau jamur? Tian Huozunze terkejut. Hahaha, pil hijau jamur memang ada gunanya. Namun itu tidak dapat memungkinkanmu untuk kembali ke kekuatan puncak seperti yang telah kau gambarkan. Itu hanyalah rumor belaka. Ucap Tian Huozunze. Namun berdasarkan perkiraanku,
Jika Tuan Tua Yao mengkonsumsi pil obat ini, kau seharusnya dapat pulih ke tingkat Daozun bintang 3. Ucap Xiaoyan. Bintang 3 itu juga cukup. Ucap Tian Huozunze tidak kecewa. Mampu melompat dari 1 bintang ke bintang 3 juga merupakan peningkatan yang sangat cepat. Namun pil hijau jamur ini adalah pil obat tingkat 8. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat 8 biasa akan merasa sulit untuk berhasil menyempurnakannya. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan melanjutkan setelah melihat ekspresi ragu Tian Huozunze. Serahkan masalah ini pada aku. Tuan Tua Yao telah banyak membantuku. Sekarang aku harus mengganti sedikit kerugianmu. Baiklah. Tapi kurasa mengucapkan terima kasih tidak akan cukup. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini di hatiku. Ucap Tian Huozunze tersenyum. Baiklah, setelah aku beristirahat beberapa hari lagi, aku akan mencoba membantu Pak Tua Yao memperbaiki pil hijau jamur sebelum menara pil berhasil mendapatkan informasi. Ucap Xiaoyan menyeringai. Segera dia berdiri dan berjalan ke kamarnya. Pada saat ini terlihat Xiaoyan duduk di tempat tidurnya. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Ini adalah sisa 3 segel keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Hati Xiaoyan jelas menyadari kekuatan keterampilan segel dewa. 1 set lengkap teknik Dao tingkat tinggi kelas D. Keterampilan segel dewa dibagi menjadi 5 segel. Namun Xiaoyan hanya mempelajari 2 segel pertama. Di masa lalu, kekuatan dari 2 segel pertama sudah cukup baginya. Namun ketika para ahli yang berhubungan dengannya menjadi lebih kuat, segel gunung terbuka dan segel pembalik laut secara bertahap menjadi sedikit lemah. Segera segel tangan berubah. Benang dari riak aneh diam-diam menyebar darinya. 5 hari berlalu dengan cepat saat Xiaoyan berlatih keterampilan segel dewa. Selama periode waktu ini, Xiaoyan telah menggunakan segel tanah terbalik dan segel penguburan langit berkali-kali. Pelatihan tak kenal lelah oleh Xiaoyan ini berlanjut selama 7 hari. Tetapi tiba-tiba itu dipatahkan oleh dokter peri kecil. Tepat ketika dia bersuka cita karena dia mengira menara pil telah berhasil mendapatkan berita tentang Yalau. Namun dokter peri kecil memberitahunya bahwa sekte Suan yang mendalam telah datang dan membuat masalah. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata dokter peri kecil. Sekte Suan yang mendalam? Ya, selain itu, cukup banyak orang yang datang. Kali ini sepertinya kepala sekte Suan yang mendalam ingin mengambil nyawamu untuk nyawa putranya. Ucap dokter peri kecil. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat apakah dia memenuhi syarat. Ucap Xiaoyan memimpin untuk keluar dari ruangan. Pada saat ini aliran manusia yang seharusnya terus bergerak di alun-alun luar menara pil telah berkumpul menjadi kerumunan yang sangat besar. Mereka terlihat seperti orang-orang dari sekte Suan yang mendalam. Mungkinkah sesepuh berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala dari sekte Suan yang mendalam? Chen Tianan. Tidak disangka bahwa iblis tua ini secara pribadi akan datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiaoyan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari sekte Suan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiaoyan di dalam alam pil. Iblis tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendamnya. Ucap orang-orang di sekitar. Kepala Chen, ini adalah menara pil. Apa yang kau rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Teriakan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari menara pil sementara semua orang dihalangi oleh ekspresi Chen Tianan. Segera sosok Qiuling memimpin banyak ahli dari menara pil dan dengan cepat melonjak keluar. Penatua Qiuling, kau tidak perlu menggunakan menara pil untuk menekan diriku yang dulu. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tetapi aku tidak. Anakku mati di tangan Xiaoyan. Hari ini aku akan menagih dendam ini. Ucap Chen Tianan. Bukankah aku sudah lama mengatakan bahwa kau bisa pergi dan mencari bajingan Old Mugu dari aula jiwa tentang masalah ini? Ucap Qiuling. Old Mugu bajingan tua itu mungkin memiliki tanggung jawab. Tetapi Xiaoyan juga salah satu pembunuh.
Serahkan dia padaku dan aku akan segera pergi dari sini, ucap Chen Tianan dengan dingin. Haruskah kami menyerahkannya hanya karena kau berkata begitu? Ucap Qiuling dengan marah berteriak ketika dia melihat orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qiuling, tidak peduli apa, sekte Suan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari sekte langit yang mendalam. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala sekte, siapa yang akan mempercayai sekte langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan keluar dari belakang Chen Tianan dan sedikit tertawa setelah kata-kata Qiuling terdengar. Siapa kamu? Mata Qiuling menyipit saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Sekte langit yang mendalam, Yi Chen. Ucap pria tampan itu sedikit tersenyum dan sikapnya sangat luar biasa. Namun ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte langit yang mendalam Yi Chen. Qiuling terkejut saat mendengar nama Yi Chen. Dia sepertinya telah mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan keningnya. Yi Chen, mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai iblis Yi di sekte langit yang mendalam? Kerumunan manusia pun berubah menjadi heboh karena nama pria tampan ini. Tatapan yang melihat pria ini mengungkapkan ketakutan. Cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Dibandingkan dengan nama yang ganas ini, reputasi Xiaoyan jauh lebih rendah dari orang-orang ini di dataran tengah seandainya Xiaoyan tidak mendapatkan tempat juara dari pil gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari sekte langit yang mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam sekte langit yang mendalam, bahkan beberapa sesepuh harus bersikap hormat saat menghadapinya. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Dengan metode sekte langit yang mendalam merawat murid-muridnya sangat berdarah dan kejam, dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang yang biasanya bersaudara akan saling membunuh. Selain itu, metode Qi dari sekte langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka bisa dengan paksa menelan dauki orang lain. Persyaratannya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tempat terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena dauki dan daging dari saudara-saudaranya yang sedang berlatih. Yi Chen adalah satu-satunya yang berjalan keluar dari tanah terlarang sekte di generasi ini. Pada saat ini dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit yang mendalam yang telah mencapai puncak kelas Daozong pada usia 30. Jika seseorang menggambarkan aula jiwa sebagai misterius dan tidak dapat diprediksi, sekte langit yang mendalam ini benar-benar penuh darah dan kejam. Penatua Qiuling, ini adalah masalah keluarga Paman Chen. Dia harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menara Pil untuk campur tangan kan? Ucap Yi Chen. Aku telah mengatakan bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Old Mugu. Kau mencari target yang salah. Ucap Qiuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiaoyan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti bisa melarikan diri dari tangan kejam Old Mugu. Tidak peduli apa, masalah ini terkait dengan Xiaoyan. Hari ini sekte Suan yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini. Ucap Chen Tianan dengan mata yang sinis. Apakah kau mengancam Menara Pilku? Wajah Qiuling merosot saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu, Menara Pil dan Hal Aufsol telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Suan yang mendalamku telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak diselesaikan dengan baik, kau mungkin akhirnya akan mendorong untuk terbentuknya aliansi. Jelas ini bukan hal yang baik untuk Menara Pil. Ucap Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Mendengar ini, ekspresi Qiuling sedikit berubah. Kupikir dengan status kepala Chen, kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kau menyerang anggota generasi muda kan? Ucap Qiuling berbicara dengan suara yang dalam.
Aku tidak peduli tentang generasi muda atau apapun itu, ucap Chen Tianan dengan dingin tertawa. Namun sebelum suara giginya yang mengatu bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di samping mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, "Karena penatua Qiuling mengatakan dengan cara seperti ini, kami tidak akan memaksa dia hari ini karena wajah menarapil." Chen Tianan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Daoqi yang kuat. "Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara Pil Gathering Xiaoyan untuk berdebat. Bolehkah aku tahu jika juara Pil Gathering yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantanganku?" Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi sengit Yi Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang. Jika Xiaoyan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup. Orang ini benar-benar memiliki taktik yang keji. Qiuling diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Namun sebelum dia berkata lagi, seketika ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Terlihat sesosok perlahan muncul. Karena kau bersikeras, akan sangat memalukan nama juara Pil Gathering jika aku mundur. Kalau begitu, aku akan menerima tantangan ini. Mendengar ini, Yi Chen tidak terkejut saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. "Apakah kau Xiaoyan itu?" ucap Yi Chen. Xiaoyan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma darah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. "Xiaoyan, jangan terprovokasi olehnya. Yi Chen ini bukanlah karakter yang ramah," ucap Qiuling di belakang Xiaoyan perlahan memberitahunya. "Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bisakah aku tetap menolak pertempuran?" ucap Xiaoyan sedikit tersenyum. Qiuling sedikit mengerutkan alisnya saat mendengar ini. "Xiaoyan, lakukan yang terbaik." Tawa indah Cao Ying tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Pada saat ini, banyak orang tercengang. Jelas akan terjadi pertunjukan yang bagus antara juara Pil Gathering dan iblis dari sekte langit yang mendalam. "Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan ini. Ini baik-baik saja, bukan?" ucap Yi Chen menoleh. Menarik Chen Tianan di sampingnya dan tersenyum saat dia bertanya, "Selama kau bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di sisimu selama pemilihan kepala di masa depan." Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tianan saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan padat. "Hahaha, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Selain itu, aku juga sangat tertarik pada daging juara Pil Gathering ini," ucap Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya mengandung cahaya berdarah saat mereka menatap Xiaoyan saat dia berkata, "Anggota tubuh seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datanglah jika kau siap mental. Tentu saja kau dapat menemukan alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menarapil," ucap Yi Chen. "Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang memprovokasi. Karena aku telah mengungkapkan diriku, aku secara alami tidak akan mundur," ucap Xiaoyan tersenyum. "Hahaha, bagus, kau layak menjadi juara Pil Gathering. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun," ucap Yi Chen tertawa. Xiaoyan mengabaikan mata Yi Chen yang seperti binatang buas. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiaoyan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek tes, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Melihat Xiaoyan yang maju ke hadapannya, Yi Chen jelas tertawa sinis. Baiklah, kita akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang melewatinya maka akan kalah, ucap Yi Chen tertawa. Sepakat, ucap Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Segera warna merah tua melintas di mata Yi Chen saat dia melihat Xiaoyan mengangguk. Yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiaoyan keluar dari panggung batu. Sebaliknya Yi Chen ingin membunuhnya. Tenang,
Aku akan membuatmu segera melupakan rasa sakit. Senyuman buas terangkat di wajah Yi Chen saat dia melihat Xiaoyan beberapa puluh kaki darinya. Ketika kakinya menginjak tanah, seketika juga tubuhnya menghilang. Jelas kecepatannya sangat luar biasa. Namun pada saat ini Xiaoyan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Namun pada saat ini tiba-tiba Xiaoyan mengayunkan tendangannya secara acak di belakang. Dan pada saat yang sama, sosok Yi Chen muncul dan langsung mengenai tubuhnya. Seketika Yi Chen mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiaoyan. Setelah menerima tendangan Xiaoyan, jelas Yi Chen berteriak marah. Segera dauki merah darah yang agung melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Dengan menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan, dia jelas bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiaoyan. Segera tangan Yi Chen meraih kaki Xiaoyan dan tersenyum garang terangkat di wajahnya. Izinkan aku untuk mencoba apakah dagingmu berbeda dari orang biasa. Melahap tangan mengubah tulang darah. Teriakan dingin terdengar dan kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan milik Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiaoyan menjadi sedikit kacau. Tampaknya dia akan lepas dari tubuhnya. Mata Xiaoyan menjadi sedikit dingin saat dia merasakan ini. Seketika hatinya mengeluarkan teriakan dingin dan 3000 Lotus Heart Flame beredar di sekitar tubuhnya. Setelah itu dia mengikuti gaya hisap itu dan melonjak keluar. Pada saat ini, gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk meraih kaki Xiaoyan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya kembali. Menurunkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya telah hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan daukinya yang luas dan perkasa, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi ya. Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Hatinya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke Xiaoyan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah yang pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Segera riak yang tidak biasa menyebar darinya. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Pada saat ini darah di dalam tubuhnya terasa mendidih dengan maksud untuk meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini penuh dengan keterampilan yang jahat. Lengan Xiaoyan bergetar tiba-tiba saat dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat bersentuhan dengan 3000 Lotus Heart Flame. Sebuah keterkejutan juga melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiaoyan tidak menunjukkan aktivitas apapun. Serangan ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai level bintang 5 Daozong akan mengeluarkan darah mereka dengan paksa jika mereka ceroboh. Namun itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiaoyan bahkan sedikit pun. Pantas saja dia mampu menjadi juara dari pil gathering. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Jika tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Warna merah tua yang haus darah melintas di wajah Yi Chen ketika pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah perubahan cepat dari segel tangan Yi Chen, tubuhnya secara bertahap menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang darah Qi menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti orang berdarah. Penampilannya jelas sangat mengerikan. Xiaoyan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari sekte langit yang mendalam. Itu tergantung pada penguapan darah seseorang untuk memperkuat diri sementara waktu. Ucap Zhao Ying yang berada di luar panggung batu buru-buru berteriak saat melihat penampilan Yi Chen. Hahaha, Xiaoyan, ini akan berakhir sekarang. Sudut mulut Yi Chen mengungkapkan senyum ganas ketika dauki di tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah menggunakan skill aglomerasi darah besar, tidak ada yang bisa menandinginya di bawah kelas Daozun.
Dan ini pasti akan mudah untuk menghabisi Xiaoyan. Ketika kaki Yi Chen menginjak tanah, banyak retakan setebal lengan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiaoyan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Kelima jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bila yang dipenuhi aura dingin yang padat. Serahkan dagingmu padaku. Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiaoyan. Pada saat ini, cakar tangan Yi Chen dengan keras meraih titik vital di hati Xiaoyan. Enyah, namun pada saat ini, mata Xiaoyan menunjukkan rasa dingin saat dia melihat ke arah Yi Chen yang dipenuhi dengan darah. Teriakan ledakan seperti petir keluar dari ujung lidahnya. Segera aura Daozong bintang 9 yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan. Pada saat ini aura kuat yang meletus dari tubuh Xiaoyan juga menyebabkan Yi Chen yang berada di dekatnya terkejut. Ketua, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Seorang pria tua di belakang Chen Tianan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara. Chen Tianan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Seharusnya tidak ada masalah. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah bintang 9 Daozong. Tidak ada yang selamat di tahap bintang 9 Daozong di tangan Yi Chen selama bertahun-tahun ini. Orang tua itu hanya bisa sedikit mengangguk dan berhenti berbicara ketika dia melihat jawaban Chen Tianan. Bintang 9 Daozong ya. Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiaoyan di hadapannya. Namun hatinya sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia tahu, kekuatan Xiaoyan seharusnya hanya berada pada bintang 4 atau 5 Daozong. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak pada saat ini? Aku telah mengalami pembunuhan sejak aku masih muda. Dan aku telah membunuh banyak orang dengan tanganku. Setelah mempertaruhkan sisa hidupku, bagaimana mungkin aku tidak bisa membunuh bocah ini? Segera keganasan melonjak ke mata Yi Chen. Orang ini harus dibunuh hari ini. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di dalam hatinya. Tangan Yi Chen tiba-tiba terkepal. Kidara berlama-lama di atasnya sebelum menggumpal menjadi tombak panjang berwarna darah di telapak tangannya. Tombak darah menggumpal dan bau darah yang kaya sampai menyebabkan seseorang muntah perlahan menyebar dari tubuh Yi Chen. Melihat dari kejauhan, Kidara menyebar seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Bunuh! Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh meluncur dari tenggorokan Yi Chen. Tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ada riak di samping Xiaoyan. Tombak berdarah tajam diisi dengan ki berdarah muncul dan dengan keras menusuk kepala Xiaoyan. Xiaoyan mendengus dingin setelah merasakan serangan Yi Chen. Tubuhnya dengan cepat bergeser 1 langkah ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu. Tombak 7 pembunuh. Cahaya berdarah di mata Yi Chen menjadi lebih padat setelah tombak meleset. Tombak panjang tiba-tiba menari. Berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke semua titik vital di tubuh Xiaoyan. Dihadapkan dengan serangan seperti badai dari Yi Chen, cahaya perak mulai berkedip di bawah kaki Xiaoyan. Ketika tombak darah itu menembus ke depan dengan eksplosif, tiba-tiba suara yang jelas bergema. Tombak panjang yang menari menegang dan ekspresi Yi Chen juga berubah. Orang bisa melihat ujung tombak panjang yang dengan paksa dicengkram oleh 2 jari Xiaoyan. Mereka tertutup nyala api ungu coklat. Reaksi cepat Xiaoyan pun membuat hati Yi Chen terkejut. Dia samar-samar merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Xiaoyan. Bintang 9 Daozong yang telah bertukar pukulan dengannya di masa lalu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas, apalagi meraih ujung tombaknya. Telapak tangan jahat berdarah. Segera telapak haus darah yang tidak biasa disertai dengan aroma korosif yang pekat saat itu dengan keras menghantam jantung Xiaoyan. Namun pada saat ini senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan di hadapan serangan ganas semacam ini.
Sebuah pikiran melintas di hatinya dan 3000 Lotus Heart Flame berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba keluar dari dadanya. Itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan Yi Chen. Saat api dan kabut berdarah bertabrakan, kabut putih mendesis meletus, ada bau samar yang keluar. Naga api bertindak sebagai penghalang saat Xiaoyan mundur beberapa langkah terus-menerus. Dia mengamati wajah suram Yi Chen dan tanpa sadar menghembuskan nafas lembut. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menghabisimu hari ini. Beberapa ketidaksabaran akhirnya meningkat dalam hati Yi Chen setelah dia gagal menyebabkan Xiaoyan terluka meski telah berulang kali melepaskan keahliannya. Kedua tangannya terkepal dan kabut darah yang ganas terus mengeluarkan suara mendesis saat merembes keluar dari pori-porinya. Akhirnya itu berubah menjadi warna merah tua. Surga menawarkan tangan iblis. Setelah teriakannya terdengar, ruangan di mana telapak tangan Yi Chen berada mulai berfluktuasi. Banyak retakan hitam pekat mulai tiba-tiba menyebar dari ruangan itu. Aura pembunuh yang kuat melonjak ke langit menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah. Yi Chen ini benar-benar menggunakan tangan iblis penawaran surga. Salah satu keterampilan Dao yang dijaga dari sekte langit yang mendalam. Xiaoyan memang luar biasa untuk memaksa Yi Chen sedemikian rupa. Tetapi aku ingin tahu apakah dia akan bisa menerima serangan ini. Pada saat ini senyuman ganas di wajah Yi Chen menjadi lebih padat setelah mendengar percakapan pribadi dari kerumunan. Dia sangat percaya diri dengan telapak tangannya ini. Karena seorang ahli di puncak kelas Daozong telah meninggal di bawah serangan ini ketika dia dan ahli lainnya telah bertanding saat itu. Segera kabut darah menyelimuti panggung ini. Tubuh Yi Chen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah. Dia ditemani oleh niat membunuh yang mengerikan saat dia bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Namun pada saat ini, Xiaoyan tidak mundur saat dihadapkan dengan serangan kuat yang luar biasa dari Yi Chen. Justru kegembiraan samar melonjak ke wajahnya. Seketika segel tangannya bergerak, mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Buka segel gunung. Teriakan dingin terdengar di dalam hatinya. Segel cahaya energi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Namun segel ini baru saja terbentuk saat pikiran melintas di hati Xiaoyan. Tangannya tidak berhenti. Sebaliknya itu terus berubah dengan kecepatan yang menyilaukan. Segel pembalik laut. Cahaya energi kecil tapi cerah lainnya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, perlahan-lahan bergabung dengan segel pembuka gunung dan berkumpul bersama. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah keduanya bergabung. Segel tangannya mulai berubah sekali lagi, membalikkan segel tanah. Xiaoyan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Seketika cahaya kristal ungu coklat yang cerah melonjak dari telapak tangan Xiaoyan. Setelah itu berubah menjadi jejak kristal seukuran kepalan tangan yang perlahan bergabung dengan dua segel dari sebelumnya. Dengan penggabungan dari membalikan segel tanah, ruang di depan Xiaoyan segera mulai bergetar hebat. 3 segel yang menyusun keterampilan segel dewa. Bahkan di dalam klan Gu hanya ada beberapa orang yang bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Ketika segel baru saja digabungkan ketika bayangan darah tiba dengan niat membunuh yang mengerikan. Telapak tangan yang tertutup kabut merah tua dan kental menguraikan wajah tampan Yi Chen, menyebabkannya tampak sangat ganas. Matilah! Teriakan ganas baru saja terdengar ketika telapak tangan dari Yi Chen dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Seketika ruang hancur pada saat ini, membentuk banyak garis hitam pekat yang panjang. Kabut berdarah yang mengerikan juga menyebar di langit. Bau tajam berdarah menerkam. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat ekspresi ganas di wajah Yi Chen. Tangan kristal ungu coklat Xiaoyan diam-diam memotong ruang dan dengan keras bertabrakan dengan tangan darah Yi Chen di depan banyak orang yang terpana. Pada saat ini ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema. Panggung batu yang berukuran hampir 200 kaki mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi puing-puing. Riak energi melingkar dengan cepat menyebar. Setelah itu, tiba-tiba diselesaikan oleh kekuatan lembut yang datang entah dari mana ketika hendak mencapai kerumunan.
Sementara hati semua orang merasa cemas. Suara kepalan tangan yang rendah dan dalam yang mendarat di tubuh tiba-tiba terdengar. Setelah itu semua orang melihat sesosok terbang keluar dari medan pertempuran seperti layang-layang dengan tali putus. Selanjutnya itu dengan keras mendarat di tanah dan bergesekan lebih dari selusin meter sebelum perlahan-lahan stabil. Mata semua orang mengikuti sosok itu dan melihat ke atas. Dan ketika mereka melihat sosok yang sangat menyedihkan berlumuran darah segar, seluruh tempat segera menjadi sunyi. Cukup banyak orang yang menghirup udara sejuk. Iblis pembunuh dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar kalah hari ini. Ketika debu berangsur-angsur memudar, sesosok kurus perlahan muncul. Banyak mata menoleh hanya untuk melihat tubuh menyedihkan dari Yi Chen. "Terima kasih sudah bersikap lunak pada aku," ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Yi Chen. Melihat ini, Yi Chen yang berwajah pucat akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Jelas harga dirinya telah benar-benar hancur hari ini. Setelah melihat kondisi menyedihkan Yi Chen, jari Xiaoyan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berdarah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari jari Yi Chen ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. "Bajingan, serahkan cincin penyimpananku!" teriak Yi Chen mengusap jejak darah di sudut mulutnya. "Hah, sungguh sombong. Kau sudah kalah dalam pertandingan panggung ini. Bawa orang-orangmu untuk pergi," ucap Xiaoyan. Wajah Yi Chen berubah. Matanya gelap dan kejam saat dia menatap Xiaoyan. Keinginan untuk membunuh melonjak di matanya. Jelas dia tidak mau begitu saja mengaku kalah. Pada saat ini kepadatan juga melonjak ke wajah Chen Tianan. Jelas dia salah telah meremehkan Xiaoyan. Tidak disangka bahkan iblis Yi dari sekte langit yang mendalam, yang reputasinya sangat sengit akan dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Segera niat membunuh yang padat melintas di hati Chen Tianan. Matanya berputar saat dia tiba-tiba melangkah maju. Dalam sekejap, tubuhnya muncul sekitar 10 kaki di depan Xiaoyan. "Bocah tidak berpendidikan. Kau benar-benar merebut barang orang lain saat bertarung. Apakah gurumu tidak mengajarimu etiket yang diperlukan?" Tangan besar Chen Tianan menembus ruang kosong setelah teriakannya terdengar. Dia tanpa ampun meraih kepala Xiaoyan. Melihat situasi ini, kepala Xiaoyan akan meledak seperti semangka jika dicengkram dengan kuat olehnya. "Chen Tianan!" Ekspresi Qiuling berubah saat dia melihat perilaku Chen Tianan. Namun Chen Tianan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah Qiuling. Pada saat ini, keinginannya untuk membunuh Xiaoyan sudah mencapai puncaknya. Jika dia tidak secara pribadi membunuh Xiaoyan hari ini, kemungkinan dia akan kesulitan tidur dan makan dengan tenang di masa depan. "Bocah, bayar nyawa anakku," ucap Chen Tianan mengungkapkan wajah ganas. Namun tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Xiaoyan, senyuman dingin muncul di wajah Xiaoyan. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan sosok emas gelap tiba-tiba muncul di depannya. Segera tangan Chen Tianan dengan keras menghantam tubuh emas gelap. Suara logam yang jelas mulai muncul. Kekuatan destruktif yang menakutkan di tangannya tidak menyebabkan tubuh emas itu bergetar bahkan sedikit pun. Pada saat ini, gelombang perasaan mati rasa tiba-tiba dikirim dari telapak tangannya, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Dia mengangkat matanya hanya untuk melihat lubang wajah tanpa ekspresi. Setelah itu tinju emas sosok itu tersebar di udara. Pukulan tanpa gerakan mewah menghantam kepala Chen Tianan. Dihadapkan dengan kepala emas cerah ini, pori-pori di seluruh tubuh Chen Tianan tiba-tiba berdiri. Daukinya yang perkasa berkumpul di telapak tangannya saat dia buru-buru bertemu dengan tinjunya. Suara rendah dan dalam muncul di udara saat fluktuasi angin tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Panggung batu yang telah berubah menjadi pecahan batu seketika pecah lagi dan berubah menjadi debu di tanah. Boneka kelas Daozun, Chen Tianan merasakan kengerian di mulutnya ketika dia memikirkan hal ini. Ketika Chen Tianan mundur,
Segera kelompok ahli dari Sekte Xuan yang mendalam segera mengeluarkan senjata berkilau dari cincin penyimpanan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan keinginan membunuh Xiaoyan saat menatapnya. Dari penampilan mereka, tampaknya mereka akan maju dan mengubah Xiaoyan menjadi daging cincang begitu Chen Tianan memberikan perintah. Namun pada saat ini, dua sosok perlahan muncul di samping Xiaoyan ketika orang-orang ini mengeluarkan senjata mereka. Mata sedingin es mereka menyapu alun-alun. Dauki yang besar dan perkasa yang secara samar menyebar dari mereka menyebabkan orang-orang jahat yang ganas ini mundur 2 langkah karena terkejut. Dua Daozun, pada saat ini orang-orang yang muncul di samping Xiaoyan secara alami adalah Dokter Pri Kecil dan Tian Huozunze. Keduanya tidak ikut campur sebelumnya karena mereka sadar bahwa Xiaoyan bisa menghadapi apa yang disebut Iblis Yi. Namun mereka tidak menyangka Chen Tianan tiba-tiba menyerang. Wajah Chen Tianan mengalami sedikit perubahan saat dia melihat Dokter Pri Kecil dan Tian Huozunze muncul. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan keduanya. Sial, bocah ini benar-benar misterius. Ada banyak ahli di sampingnya. Bahkan tanpa perlindungan dari Menara Pil, orang-orang yang datang hari ini tidak akan dapat melakukan apapun kepadanya. Mulut Chen Tianan bergerak-gerak sedikit. Setelah menimbang situasi berulang kali, wajahnya menjadi pucat. Dia menyadari bahwa orang yang dia bawa kemungkinan besar akan dibunuh oleh pihak lain jika pertempuran benar-benar terjadi. Pada saat ini ekspresi Yi Chen juga berubah. Meskipun hanya ada sedikit orang di antara generasi muda yang bisa mengungguli dia, namun dia masih harus menahan kesombongan di hadapan seorang ahli Daozun. Puncak kelas Daozong dan kelas Daozun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sulit untuk mengukur jarak mereka. Saat ini 3 elit Daozun tiba-tiba muncul di sisi Xiaoyan. Sepertinya tujuan Chen Tianan dalam melakukan manuver sebanyak itu tidak akan terpenuhi. Pemimpin Sekte Chen, kau sudah cukup membuat keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan ketiga ketua asosiasi tidak akan bisa mengabaikan masalah ini. Ekspresi Qiuling gelap dan serius. Chen Tianan datang untuk membuat masalah di pintu masuk Menara Pil. Itu tidak akan menguntungkan Menara Pil jika berita ini menyebar. Namun beruntung Xiaoyan penuh dengan kemampuan. Tidak hanya dia berhasil menahan bencana ini, tetapi dia bahkan dengan kasar menampar Sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi Chen Tianan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Qiuling. Mata Yi Chen juga menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara dingin yang padat. Mungkinkah penatua Qiu berpikir bahwa sangat mudah untuk mengambil hal-hal dari Sekte Langit yang mendalam? Ini disebut rampasan pertarungan. Ucap Xiaoyan tersenyum. Bocah, lebih baik kau tidak menggunakan kefasihan lidahmu pada diriku. Ucap Chen Tianan dengan dingin tertawa. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara sedingin es tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Pemimpin Sekte Chen, saatnya lelucon ini berakhir hari ini. Jika kau melanjutkan masalah ini, kau tidak boleh menyalahkan Menara Pil karena tidak memberikan wajah padamu. Selain itu Yi Chen, jika kau mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh Menara Pil, kau dapat segera kembali dan aku ingin melihat bagaimana Tian Mingzi akan membalasmu. Pada saat ini ruang di depan Xiaoyan perlahan terdistorsi saat suara sedingin es itu terdengar. Xuan Yi segera keluar dari distorsi. Matanya mengandung keganasan. Qiuling di samping buru-buru membungkuk dan menyapa Xuan Yi ketika dia melihatnya muncul saat ini. Pada saat yang sama, wajah Chen Tianan dan Yi Cheng berubah drastis. Status dan reputasi Xuan Yi jauh melampaui mereka. Bahkan jika kepala Sekte Langit yang mendalam Tian Mingzi ada di sini, kemungkinan dia harus bersikap sopan padanya. Dalam sekejap bahkan seseorang yang sombong seperti Yi Chen merasakan keringat mengalir seperti hujan. Karena ketua asosiasi Xuan Yi telah melangkah maju, masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun jika aku menemukan kebenaran, aku pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mulut Chen Tianan bergetar sejenak. Akhirnya dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan kata-kata yang kejam.
Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya dan mengarahkan kelompoknya untuk pergi dengan sikap putus asa. Melihat Chen Tianan mundur, Yi Chen hanya bisa menggertakkan giginya dengan enggan. Matanya gelap dan padat saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Pada saat ini, Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang ini pergi dengan sikap putus asa. Dia melemparkan cincin penyimpanan berwarna merah tua di tangannya dan berbicara dengan senyum tipis. Sekelompok orang yang hanya tahu bagaimana menindas orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Tetua, mengapa kau menunjukkan diri dalam menghadapi masalah seperti ini? Tanya Qiuling. Qiuling, tentu saja aku akan membantumu menghindarinya. Ucap Xuan Yi berbalik dan tanpa sadar menegur Xiaoyan. Hahaha. Pihak lain bahkan menyiapkan panggung pertempuran dan mengeluarkan tantangan. Bisakah aku mundur? Ucap Xiaoyan tertawa. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karaktermu sama saja dengan orang tua itu. Ucap Xuan Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan berjalan ke Menara Pil. Saat melewati Xiaoyan, suara lembut ditransmisikan ke telinganya. Masuklah. Kami telah memperoleh informasi terkait di mana Yao Chen dipenjara. Seketika senyuman di wajah Xiaoyan perlahan menghilang saat mendengar kata-katanya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.